Saya tantang John LBF 5 miliar. Agus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta. Tapi ngasihnya saya kasih bulanan, ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta selama 12 bulan. Jadi Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer, atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Ardelo punya uang 5 miliar. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini, ya. Ardelo, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Saya nggak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi nyubit gitu kan. Jadi saya patut menduga kita uji aja di pengadilan, ya. Ya, kemarin John LBF suap-suap tentang kami segala macam, mau nimbrung kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus kalau Mas ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi? Dan untuk oknum siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral terus ditunggang-tunggangin, bertobatlah Anda. Jangan kesannya saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malah. Itu malah nyusahin kalau kaum lemah itu. Tidak semua hal urusan itu diselesaikan ke pihak berwajib. Harus ada tabayun. Bagi saya, bagi kehidupan saya gitu. Gimana rasanya kalau misalnya kalian jadi buta, kalian dihujat habis-habisan gara-gara masalah uang seperti itu. Coba bayangin gimana perasaan kalian, para netizen gitu. Kejam nggak kalian? Itu adalah statement Agus di podcastnya Uya Kuya. Mari kita lihat apa balasan atau jawaban dari netizen. Mas Agus, saya jarang mau berkomentar, tapi percayalah Mas, semakin Anda banyak bicara, banyak klarifikasi, netizen akan semakin tidak respect kepada Anda. Bukan Novi yang mempermalukan Agus sendiri yang mempermalukan dirinya. Ada jejak digital loh, semua yang diucapkan Agus banyak kebohongan. Pertama, Agus yang minta tolong dari awal tidak pernah ada yang bilang matanya tidak bisa diselamatkan. Yang kedua, Tenovi yang nolongin awalnya dapat 35 juta. Yang ketiga, Bang Dengsu dikabari Tenovi. Yang keempat, dibantu lewat donasi kedua yang dapat 1,5 M. Yang kelima, uang donasi disalahgunakan, buktinya ada. Yang keenam, beritanya viral. Yang ketujuh, FA masuk, akhirnya Tenovi dikriminalisasi. Yang kedelapan, Agus tidak mau lagi berobat. Kata istrinya ke rumah sakit, gak mau, kasihan, capek Mas Agusnya. Giliran ke kantor polisi kuat. Hahaha, lawak lu Agus dan keluarga. Agus gak pernah minta nonton dan dengerin dari podcast Novi dari awal. Dia jelas-jelas memohon Novi buat bantu dia supaya bisa lihat lagi. Gile nih manusia, naujubillah. Netizen banyak yang hujat bukan karena Tenovi, tapi emang kelakuan lu aja Agus. Sekarang orang-orang sudah pintar, gak bisa dibodohi lagi pakai kesedihan. Itu adalah komentar balasan dari beberapa netizen. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Apapun yang Mas Agus butuhkan dalam pengobatan, kita selesaikan dulu ya. Dijelaskan ya, kita selesaikan dulu. Nanti setelah selesai, Mas Agus, kalau insya Allah ada uang lebih ya Mas, kita bisa beli mungkin usaha untuk Mas Agus gitu ya, supaya Mas Agus tidak perlu menyita waktu yang berlebihan karena masa pemulihan ya Mas. Misalnya bikinlah usaha kontrakan rumah gitu, jadi Mas Agus juga bisa stay di sana, tinggal di sana, dan Mbak Elmi pun bisa turut serta menjaga Mas Agus. Bangga banget ya kan, caranya itu ya udah kita ketahuan lah ya. Ntar kalau gue kuliah, gue jadi dosennya, gue ajarin bagaimana cara bisa menjaga perilaku, tata etika, tata cara dengan cara tidak mempermalukan orang, pura-pura jadi baik nyerang orang. Ya gue baca, makanya gue lawan, pahlawan, bela kaum lemah, berada di belakang Agus untuk menghajar, mukul orang-orang yang jahat sama orang buta, orang yang tidak punya kepedulian, tidak punya empati terhadap Agus, orang buta. Gue yakin kalian ada kalah, tidak ada yang menang kalau ngelawan orang buta ya. Uang di dia, terusnya dituduh maling, ini kan nggak baik. di dunia ini tabur tuai itu sangat berlaku. Kamu menabur biji mangga, nggak mungkin tumbuhnya biji salak.
Dunia ini ada yang ngatur, teman-teman. Saya selalu ingatkan ke kalian, taburlah karma yang baik, supaya kamu atau keturunanmu nanti menuai yang baik. Jangan menabur karma yang buruk, karena itu nanti akan berdampak yang tidak baik untuk, kalaupun bukan lu yang dapat karma buruknya, keturunanmu bisa loh. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya hidup kita harus hati-hati, jangan nyakitin orang, jangan zalim sama orang. Bang Agus, saya juga tunanetra. Ada pesan nih dari sesama tunanetra. Teman-teman bantu follow dulu ya. Gini bang, aku juga sama bang, nggak bisa sembuh kata dokter. Sama, di Indonesia aku juga udah beberapa rumah sakit bilang nggak bisa sembuh. Tapi saya masih berusaha bang untuk sembuh bang. Aku berbulan-bulan joget bang di TikTok bang. Joget saya bang, buat hidup, buat makan. Dan sampai kemarin akhirnya bisa aku berobat ke luar negeri bang, bisa operasi aku bang. Walaupun nggak bikin sembuh buta, tapi paling nggak kita nanya tuh konsultasi ke luar negeri. Nah abang, jangan mudah menyerah bang. Apalagi baru beberapa rumah sakit yang bilang abang gak bisa sembuh. Coba bang, ke luar negeri, jangan mudah menyerah. Terus berusaha berobat gitu loh. Ya, coba, apalagi semua orang tuh pengen gitu loh dapat kayak abang donasi 1,5 miliar. Kalau saya jadi abang bang, ke luar negeri bang, udah saya coba bang. Ke Amerika, ke Jepang, kemana, ke Jerman, ke Pleret mungkin. Nanya gitu, paling gak ada usahanya nih, dicoba lu, jangan mudah nyerah. Kata dokter udah gak bisa sembuh. Jangan gitu bang. Karena abang tuh punya privilege yang luar biasa. Tunanetra lain tuh pengen kayak abang dapat donasi kayak gitu. Cuma kita kan nggak semuanya bisa dapat donasi kayak abang. Jadi saran dari aku atau pesan dari aku ya bang, sesama tunanetra, kalaupun nanti di kasus ini abang menang atau apapun nggak ada dapat donasi lagi, terus berjuang bang, jangan menyerah ya. Ya. Terus kalau perlu abang kejar sampai ke ujung dunia mana tuh. Karena abang punya donasinya, punya duitnya, punya bekalnya bang. Ya. Saran aku itu aja, jangan mudah menyerah sama penyakit mata ini. Sebelum abang cari tuh, kalau perlu keliling Eropa, keliling dunia tuh. Oke? Karena abang punya uangnya, punya privilege-nya. Ya, sehat, salam dari aku bang. Kita sama-sama semangat. Aku juga semangat nih, mau joget-joget lagi nih buat hidup, buat bisa berobat nanti ke luar negeri, ke ujung-ujung dunia mana ya kan. Sehat selalu, God bless you bang. Dari perbuatan haram yang lo lakukan, ya dong, fair dong. Ketika ada penyelewengan itu, maka wajib dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, ya bisa dilapori sama pemilik donasi. Gitu. Bang, intinya donasi itu tidak boleh ada penyalahgunaan. Tidak boleh. Harus memang digunakan dengan tujuan utama itu. Sesuai dengan peruntukan. Peruntukannya untuk berobat, selesaikan dulu perobatannya. Kalau pengobatan udah selesai, kamu mau beli mobil, buka warung, mau ke Amerika, terserah. Tapi yang pertamanya dulu, selesaikan dulu kewajibannya. Gitu loh. Kalau kewajibannya udah selesai, lo mau B, mau C, mau D, sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi masalah pokoknya kelar dulu, itu maksudnya. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Kalau sudah uang di tangan kita, itu haknya kita, itu nggak benar. Itu sesat lah. Bang, terakhir bang, ada yang ingin disampaikan bang untuk orang sana bang? Nah, kalau saya terkait permasalahan ini hanya satu. Tadi kan awalnya kemanusiaan. Ya, kenapa nggak diselesaikan aja secara kemanusiaan? Dan kalau memang Agus sudah tidak mau lagi diurus sama Novi, menyatakan aja, declare, oke Mbak Novi, saya terima kasih, saya tidak lagi dibutuhkan untuk donasi-donasi. Saya akan buka open donasi sendiri. Selesai. Dan si Novi biarkan berjalan, move on. Untuk apa diperpanjang laporan polisi? Untuk apa saya tanya? Orang tadi awalnya kemanusiaan kok. Yang tahu itu adalah antara Agus sama si Novi. Tidak ada gunanya pakai surat pernyataan, surat perjanjian. Lisan itu sudah merupakan hukum bagi mereka berdua. Kadang-kadang pengacara juga ngawur. Dibilang apa? Kan nggak ada perjanjian. Ya elah, gimana mau berbuat perjanjian yang satu matanya dalam keadaan sakit? Iya kan? Itu logika-logika itu coba tolong dibangun supaya tidak membuat pernyataan-pernyataan yang tambah menyesatkan itu loh. Oke, terima kasih Bang Togar. Mantap tuh. Perseteruan antara korban penyiraman air keras yaitu Agus Salim dengan Pratiwi Novianti alias Teh Novi kini semakin panas. Keduanya kini tengah kisruh soal uang donasi 1,5 miliar rupiah yang digalang oleh Teh Novi melalui Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Adapun Agus Salim yang tak terima dengan protes dari Teh Novi akhirnya mengambil langkah hukum. Agus Salim melaporkan Teh Novi usai menuding Agus menyalahgunakan uang donasi tersebut. Laporan tersebut kini diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor LP-B-6330-X-2024-SPKT.
garing Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Oktober 2024. Sontak, publik kini membandingkan karir Agus Salim dengan Teh Novi yang kini terlibat dalam perseteruan hebat itu. Pekerjaan Agus Salim sempat menjadi pertanyaan besar usai terungkap fakta bahwa pelaku penyiraman air keras tak lain adalah pegawainya sendiri. Polisi telah mengamankan tersangka kasus penyiraman air keras terhadap Agus Salim, yakni Aji alias JJS. Usut punya usut, JJS merupakan pegawai yang magang di sebuah kafe tempat Agus Salim bekerja. Fakta tersebut diungkap oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor atau Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Teguh Arsya dalam jumpa pers di Jakarta. Dalam keterangan resminya, Arsya menyebutkan bahwa Agus Salim merupakan atasan JJS di sebuah kafe yang berlokasi di Grand Lake, Cipondoh, Tangerang. Melalui pengakuan pelaku, diketahui bahwa Agus Salim bekerja sebagai manajer atau supervisor di kafe tersebut. Pelaku juga mengakui bahwa Agus Salim merupakan atasan yang keras dan kerap memberi kritikan pedas. JJS akhirnya tak kuasa menahan emosi usai dimaki Agus Salim dan menyiramnya dengan air keras kala keduanya berpapasan di jalan. Perempuan bernama Asli Pratiwi Novianti ini memang kerap membantu pihak yang membutuhkan uluran tangan seperti Agus Salim. Teh Novi merintis Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk mengelola uang donasi yang digalang dari masyarakat. Yayasan Teh Novi tersebut membantu para orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan lapisan masyarakat lainnya. Karir Novi di luar sebagai aktivis sosial adalah seorang YouTuber dan kreator konten yang berhasil menggait meraih 5,3 juta subscriber atau pengikut YouTube.